Oke teman-teman, ketemu lagi di episode selanjutnya ya, tentang pesona keris Nusantara. Oke, kita akan lanjut tentang sejarah keris yang ada di daerah Sumatera, khususnya yang di kawasan Melayu. Oke teman-teman, ini kita akan ajak teman-teman untuk melihat keris-keris di daerah Melayu, terutama di kawasan Sumatera deh. Ini dia salah satu bagiannya ya teman-teman ya. Nah, yang ingin kita bahas, saya akan bacakan dulu referensinya. Budaya keris yang berkembang di wilayah Sumatera dan Semenanjung Melayu pada awalnya berasal dari budaya keris yang datang dari Jawa. Dalam perkembangannya, budaya keris Sumatera juga mendapat pengaruh dari budaya keris Bugis, Sulawesi Selatan. Sejarah mencatat awalnya masuk budaya keris dari Jawa ke Pulau Sumatera tidak lepas dari usaha ekspansi kerajaan-kerajaan di Jawa, khususnya era Singhasari awal abad ke-13 ke Sumatera melalui ekspedisi Pamalayu tahun 1997 Saka atau 1275 Masehi. Arus perpindahan manusia dan sebarannya ke daerah Sumatera hingga Semenanjung Melayu turut membawa budaya dan seni, termasuk penyebaran keris dari Jawa yang kemudian berkembang secara lokal berdasarkan seni, citra, estetika, dan falsafah hidup masyarakat Melayu. Budaya keris dari Pulau Sumatera dapat ditandai salah satunya melalui bentuk hulu yang sering dipakai, yaitu hulu Jawa Demam dan hulu anak ayam. Selain pengaruh dari Jawa, keris-keris di Pulau Sumatera mendapat pengaruh dari budaya keris Bugis. Masuknya keris Bugis ke Sumatera diperkirakan terjadi pada awal abad ke-16. Hal ini ditandai dengan bentuk mata keris, warangka, hulu, serta cara pemakaian yang seringkali menyerupai gaya keris Bugis. Secara khusus, pengaruh budaya keris Bugis di Sumatera dapat ditemukan dalam bentuk hulunya, yaitu hulu reko atau hulu bainang. Oke, itu ya sejarah keris di Melayu. Tetap benturan Jawanya ada, teman-teman. Oke, itu di seluruh Sumatera, daerah Melayu. Nah, jadi hampir di daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu berarti di daerah Malaysia sana tetap kerisnya tetap dari Pulau Jawa. Oke, ini saya kasih lagi ragam-ragamnya ya. Ragam keris Nusantara. Awalnya kemunculan keris diperkirakan berasal dari Pulau Jawa sekitar abad ke-9 Masehi. Budaya keris dari Jawa kemudian menyebar hampir ke seluruh wilayah Nusantara. Proses penyebaran budaya keris ke beberapa daerah dan melalui perdagangan, hubungan politik antar kerajaan-kerajaan Nusantara, peperangan, dan perkawinan. Budaya keris Jawa yang menyebar berbagai daerah meliputi Pulau Sumatera, Semenanjung Melayu, Kalimantan, Sulawesi, serta hingga Maluku, Bali, Nusa Tenggara. Lambat laun budaya keris yang masuk ke daerah dan berkembang sesuai dengan citra, segi estetika, dan budaya setempat hingga menghasilkan ragam keris Nusantara yang masing-masing memiliki identitas yang khas. Jadi di Pulau Sumatera, Semenanjung Malaya, keris tetap dari Jawa ya teman-teman ya. Oke, ini kita lihat dulu ya daerah-daerahnya yang pertama. Nah, nih keris ujung Sumatera, keris Aceh. Jadi keris dari Aceh ini tetap benturannya dari Jawa. Oke, itu ditulis ya, keris Aceh. Ini keris Aceh ya teman-teman. Koleksinya Rudi Oi, Bapak Rudi Oi ini kalau tidak salah saya kolektor di Kota Medan. Oke ya, itu dari Aceh. Kita naik ke bawah. Langkat. Ini daerah Langkat nih, keris Langkat Sumatera Utara. Nah, ini dia. Tetap dia nuansa Jawanya, lekukannya, look-looknya tetap ada ya. Jadi di sini cincin kara kuningan, ring kuningan. Jadi intinya hampir semua keris di Sumatera dan Semenanjung Melayu, daerah-daerah Melayu itu tetap intinya dari Pulau Jawa ya. Ini keris batu bara. Nah, ini dari batu bara. Oke, satu-satu kita. Ini Langkat lagi teman-teman. Dari Langkat tetap kerisnya. Memang mirip Bugis. Anda kalau nengok video yang sebelumnya yang dari kerajaan Bugis atau Makassar, coba lihat. Mirip banget teman-teman.
antara keris-keris di Melayu dengan keris-keris di Langkat, terutama sarungnya itu, coba perhatikan di video kami sebenarnya mirip, nggak ada bedanya teman-teman. Langkat itu rangkat lagi teman-teman. Oke ya teman-teman, itu Langkat. Keris dari Langkat. Ini keris dari Delhi. Nah, ini kerajaan Delhi itu. Dari Delhi kita pindah ke tempat lainnya. Ini batu bara lagi. Nah, ini keris-keris dari raja-raja Melayu. Mirip banget dengan Bugis memang. Benar, kalau dari kisah sejarahnya dia mirip memang. Sarungnya itu mirip banget. Ini dari Delhi. Itu dari Kepulauan Riau teman-teman. Itu Kepulauan Riau. Tuh lihat bentuknya. Looknya aja yang agak beda-beda. Tapi sarungnya tetap sama dengan era di Bugis. Ternyata keris di Sumatera pengaruh Jawa dan Bugisnya kelihatan banget. Ini Bangkinang, dari Bangkinang Riau. Oke, jadi ini ragam jenis di daerah Melayu dan Semenanjung Melayu. Ini Riau. Nah, Riau, tengok. Di Riau aja dengan yang di Langkat sarungnya mirip banget dengan yang di Makassar Bugis. Itu dari daerah Bengkulu. Nah, ini Bengkulu teman-teman ya. Kita pindah lagi. Itu keris dari Bangka Belitung. Tetap kerisnya dari Jawa, sarungnya mirip dengan yang di Makassar. Memang benar teman-teman. Ini Rejang Lebong, Bengkulu ya. Ini Rejang Lebong. Ini keris dari Rejang Lebong. Ini Bangka Belitung. Oke ya teman-teman, kita lihat nih daerah-daerahnya. Ini di daerah Palembang. Ini Palembang teman. Ini juga ini. Palembang, Sumatera Selatan. Keris Sorolangun Jambi, sama aja. Sarungnya mirip banget dengan yang dari Bugisnya. Darah Tinggi Semendo, Sumatera Selatan. Oke ya teman-teman. Jadi memang benturan Jawa dan Makassar kelihatan banget. Keris dari Jambi. Bisa dilihat kan teman-teman bahwa memang looknya itu, kerisnya memang dari model dengan Jawanya nggak bisa dibohongi teman-teman. Oke, kalau video-video yang dari tanah Jawa nih tengok, ini mirip banget dengan Jawa looknya. Nah sarungnya ini yang saya bilang tadi, ini mirip dengan Makassar. Ini Lahat, Sumatera Selatan ya. Nah, itu yang Bangka Belitung ya teman-teman ya. Kita pindah lagi ini ke Lampung. Ini Lampung. Ini keris Lampung, dari daerah Lampung. Nah, ini hanya bentuknya, ukiran-ukirannya aja yang berbeda teman-teman. Nah, ini looknya agak lebih halus tapi tetap dari Jawa. Sejarah tidak pernah bohong bahwa keris di Nusantara tetap dari Jawa teman-teman. Asalnya tetap dari Jawa. Ini dari Lampung. Tuh. Kalau ngelihat ini model ininya mirip banget dengan yang Bugis. Lihat aja di video kita tentang Makassar dan Bugis. Kalau ini udah dari Jawa. Jadi keris-keris di daerah Melayu sudah tidak bisa dibantah, memang berasal dari Jawa dan Makassar. Kalau kita lihat video-video Anda lihat video berikutnya, Anda bisa ngelihat kok. Ini dari Sumatera, nggak tahu ini dari mana. Ini Sumatera, bisa dilihat ya. Itu Bangka Belitung. Hanya beda modelnya aja. Oke teman-teman, jadi di episode ini tentang sejarah keris di Sumatera dan daerah-daerah Melayu, itu bisa dikatakan bahwa itu memang dari Jawa dan benturan dari Bugis. Jadi di kisah itu ekspedisi Pamalayu dari Singhosari itu memang mempengaruhi banget. Bagaimanapun Pulau Sumatera nggak bisa dibantah bahwa keris di Raja-Raja Melayu yang dipegang oleh Raja-Raja Melayu tetap itu pengaruhnya dari Jawa dan Bugis. Jadi gimana pun itu susah dibantah teman-teman, karena sejarah kan memang ada jejak, ada bukti, sehingga ya itulah yang fakta yang tak terbantahkan. Oke, karena apa yang ada di catatan sejarah yang di sini ya itu memang sudah hasil penelitian dan memang bentuknya sama kok teman-teman. Keris Jawanya itu kelihatan banget. Sarungnya mirip banget yang di Makassar. Anda lihat aja video-video sebelumnya, khususnya yang dari Bugis. Nah, cuman kan dari Bugis itu juga ada pengaruh dari Sumatera juga. Jadi itu yang perlu dipelajari. Oke ya, teman-teman, ini episode khusus untuk
sejarah keris di Melayu, khususnya di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malayu, ya, Malaysia lah, bagaimanapun yang ada keris. Oke teman-teman, sampai di situ dulu ya untuk episode yang ini. Nanti kita lanjutkan lagi di episode terakhir. Episode terakhir itu ada 2, tentang kerisnya dari Majapahit dan juga keris milik Bapak Presiden Republik Indonesia kita, Pak Prabowo Subianto. Oke, sampai di sini dulu. See you next again.